Halo guys, balik lagi sama aku Brian Steve di YouTube channel Brian Steve. Jadi di video kali ini aku bakal ngerjain beberapa teka-teki. Jadi aku udah cari teka-tekinya dan sekarang aku mau kerjain. Nah, judulnya itu 5 teka-teki logika paling susah yang pernah ada. Nah, sekarang kita langsung aja kita kerjain, kita lihat seberapa susah teka-teki ini. Langsung kita kerjain. Teka-teki pertama. Pada suatu hari, ada detektif yang mendapat kabar dari salah satu orang yang tinggal di kota, guys. Ada seorang wanita yang menelpon dan berkata, "Pak, tolong saya, ada seseorang yang membunuh suami saya. Temui saya di rumah yang alamatnya akan saya kirim nanti. Cepat kesini ya, Pak, aku panik banget nih." Pak detektif pun langsung menuju ke TKP. Saat sampai di sana, detektif menemukan mayat suaminya. Dan istrinya bilang, "Aku menemukannya tewas tergeletak tak bernyawa. Setelah itu saya baru aja pulang dari kerja. Di rumah ini hanya ada Koki, pembantu, dan ibuku aja." Detektif langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumah itu. Yang pertama ada si Koki, guys. Dia berkata, "Aku lagi memasak untuk hidangan makan malam nanti. Menu hari ini ialah lobster." Aku sendiri juga kaget saat mendengar kabar kalau ada orang yang tewas di rumah ini. Karena seharian aku masak di dapur, aku nggak tahu apa-apa soal kejadian ini. Yang kedua, ART-nya, guys. Dia berkata, "Kerjaanku untuk seharian ini diselesaikan dengan cepat. Karena nggak ada kerjaan, aku pun memetik satu tangkai bunga matahari dari depan rumah. Dan saat pengen ke dapur, tiba-tiba aku melihat suaminya majikanku telah tewas nggak bernyawa. Aku pun langsung memanggil majikanku untuk memberitahu detektif soal kejadian ini." Dan yang terakhir ada ibunya, guys. Dia berkata, "Seharian ini aku lagi ada di kamarku karena aku udah tua dan gak kuat berjalan jauh. Aku kaget banget waktu pembantu di rumah ini teriak kalau ada kejadian pembunuhan dan aku langsung ngambil tongkat dan langsung turun ke bawah." Nah, setelah mendengar penjelasan mereka, kira-kira siapa ya yang telah membunuh suami dari majikan itu? Aku hitung mundur 5 detik buat kalian jawab ya. Nah, berarti kan ketiga-tiganya itu ngaku kalau mereka itu bukan pembunuhnya. Nah, menurut aku sih, kalau yang si neneknya ini nggak mungkin ya, karena kan dia udah tua juga, ya ngapain lah dia jalan-jalan ke bawah. Jadi menurut aku antara si Koki atau enggak si pembantunya. Tapi alasannya, aku masih bingung nih. Coba ya kita langsung lihat penyelesaiannya kayak gimana. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah pembantunya, guys. Karena kalian lihat aja tuh, di depan rumahnya nggak ada tanaman bunga matahari ya. Dan kalau kamu teliti, bunga matahari yang dia pegang juga ada darah yang menempel di tangkainya tuh. Gimana? Kamu juga bener gak nih nebak pembunuhnya? Buat kamu yang masih salah, tetap semangat ya, guys. Wah, jawabannya memang benar antara pembantu, kalau nggak tadi si Koki. Tapi yang benar si pembantunya. Jadi pembantunya itu ngebunuh gara-gara di halaman mereka itu ternyata nggak ada tanaman bunga matahari. Dan dia megang tanaman bunga matahari, tapi ada darahnya, yang berarti dia itu pembunuhnya. Teka-teki kedua. Pada malam hari, ada sebuah perumahan yang lagi sangat gelap karena sedang mati listrik, guys. Pada malam itu, hujan deras dan banyak petir. Pada saat pagi tiba, Rizka kaget karena emas dan uang yang ada di kamarnya telah hilang, guys. Dia langsung telepon polisi untuk mengetahui siapa yang mencuri barang berharganya. Polisi datang dan langsung menginterview tetangganya, guys. Yang pertama ada Pak Sigit. Dia berkata, "Aku datang ke rumah lebih telat karena aku lembur di kantor. Dan pada saat sampai rumah, aku langsung mandi dan tertidur nyenyak hingga pagi tiba." Yang kedua ada Bu Indah. Dia bilang, "Sebelum hujan tiba, aku sedang masak di dapur. Dan saat listrik mati, aku menidurkan anakku di kamarnya. Dan aku tidak tahu apa-apa soal pencurian itu." Dan yang terakhir ada Randy, guys. Dia bilang, "Karena malam tadi mati listrik dan hujan deras, aku menyalakan lilin dan membaca buku. Karena ngantuk, aku ketiduran dan terbangun saat pagi tiba. Dan aku juga nggak tahu apa-apa." Menurut kamu, kalau dilihat-lihat nih, siapa ya yang mencuri uang dan emasnya Rizka?
Aku hitung mundur 5 detik buat... Wah, kalau yang ini aku tahu guys. Menurut aku sih langsung si Randy. Nah, kenapa? Karena petunjuknya ada di lilin. Nah, dia bilang kan dia sampai pagi dia itu ngantuk gitu. Jadi lilinnya itu kecil. Nah, seperti yang kita lihat di gambarnya, lilinnya itu masih gede. Jadi nggak mungkin dia nyalain lilinnya itu sampai pagi. Yang artinya ada kemungkinan buat dia itu keluar dari kamarnya dan ngebunuh si orang itu. Coba kita lihat langsung jawabannya ya. Jadi yang mencuri uang dan emasnya Rizka adalah Randy guys. Karena kalau dia ketiduran sampai pagi, otomatis lilinnya udah habis ya. Dan gak mungkin banget masih utuh gitu. Hayo, mungkin karena panik, mungkin Randy jadi berbohong ya. Iya bener banget, jadi lilinnya itu yang jadi petunjuknya. Oke, mantep banget. Kita lanjut ke teka-teki ketiga. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari, Rido berencana untuk ngecat ulang kamarnya tuh. Dia pun langsung pergi membeli cat di toko material. Setelah itu, dia langsung ngecat sebagian kamarnya. Dia pun seneng banget karena sangat menyukai warna catnya tuh. Karena catnya masih basah dan berantakan, Rido pun pergi keluar kamar sebentar untuk beli ketoprak di depan rumahnya. Saat ia kembali ke kamarnya, ia kaget banget karena uang dan HP yang ia taruh di kamarnya udah hilang dicuri orang tuh. Karena panik, dia pun langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah mencuri HP dan uangnya. Polisi pun datang dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang tinggal dengan Rido guys. Yang pertama ada Bayu. Dia berkata, aku seharian ini lagi nggak ada di rumah karena lagi mengikuti seminar di kampus. Saat aku pulang, aku kaget banget karena dituduh kalau aku yang mencuri uang dan HP-nya Rido. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada Fitri guys. Dia berkata, aku tahu Kak Rido lagi ngecat ulang kamar tidurnya, tetapi aku nggak masuk ke kamarnya sama sekali. Aku dari tadi berada di kamarku sendiri sedang latihan dance untuk acara pensi besok. Dan yang terakhir ada Gilang guys. Dia berkata, aku lagi membelikan obat untuk ibuku yang sakit. Saat aku ada di apotik, aku kaget karena ditelepon oleh Rido kalau dia kehilangan HP dan uang yang dia taruh di kamarnya. Kalau kamu perhatikan dan dengar penjelasan mereka, menurut kamu siapa ya yang ngambil uang dan HP-nya Rido? Nah ini aku tahu juga nih. Kalau kita perhatiin baik-baik dari 3 orang ini, nah orang yang pertama yang pakai baju biru tua ini, di tangannya itu ada cat warna hijau, yang artinya dia itu pernah masuk ke ruangan si orang yang tadi. Jadi kemungkinan besar aku tahu kalau si orang yang pakai baju biru tua ini yang nyuri uangnya. Coba aja kita lihat jawabannya. Jadi pencurinya adalah Bayu tuh. Karena kalau kamu lihat di tangan dan bajunya Bayu ada bekas cat yang menempel ya. Hayo, kamu juga udah curiga belum sama Bayu? Kalau kamu tahu berarti kamu teliti banget nih. Ya bener guys, Bayu. Jadi kita harus perhatiin detail-detail yang ada di setiap kasus ini. Karena detail-detail ini sangat membantu bagi kita untuk memecahkan teka-teki itu. Oke, lanjut ke teka-teki keempat. Teka-teki keempat. Pada suatu hari di sebuah kantor iklan yang ada di tengah kota, ada seorang manajer di kantor itu yang bernama Pak Rudi. Saat itu ia berencana mau mencat beberapa karyawan yang suka buat onar. Setelah meeting selesai, tiba-tiba Pak Rudi ditemukan tidak bernyawa di ruangannya guys. Dia diduga dibunuh oleh salah satu karyawannya sendiri tuh. Polisi pun datang untuk mengidentifikasi korban dan pelaku kejadian. Ada 3 orang karyawan yang diduga pelaku pembunuhannya. Yang pertama ada Rifki. Dia berkata, aku tadi nggak ikut meeting tadi siang. Aku lagi ada di mejaku sepanjang hari. Saat aku pergi ke lobi bawah, aku kaget karena aku mendengar bahwa Pak Rudi udah tewas di ruangannya dan dengan luka tikam di bagian punggung. Yang kedua ada Jeffrey tuh. Dia bilang, pada saat kejadian aku lagi membersihkan ruangan pantry di kantor ini. Saat aku turun ke lobi untuk buang sampah, aku kaget karena melihat bercak darah dari ruangan Pak Rudi. Aku pun langsung buru-buru manggil orang. Dan yang terakhir ada Fadli guys. Dia berkata, seharian ini aku ada di ruanganku, mengerjakan pekerjaan yang mau kukumpulkan besok. Soal pembunuhan Pak Rudi, aku nggak tahu apa-apa.
Karena Pak Polisi tidak menemukan bukti yang jelas, akhirnya Pak Polisi terus mencari bukti-bukti yang bisa menunjukkan siapa pelakunya. Dan ternyata Pak Polisi mendapatkan sebuah petunjuk guys. Ada beberapa angka seperti ini, yang katanya di balik angka ini merupakan nama yang telah membunuh Pak Rudi. Menurut kalian siapa ya? Wah, kalau yang ini sih aku nggak tahu guys. Tapi aku tebak sih kayaknya yang baju biru ya, feelingku mungkin. Kita lihat aja. Jadi kalau kita ubah angka ini sesuai abjad, bakal jadi angka 9 berarti J, angka 4 berarti E, angka 5 berarti F, angka 17 berarti R, dan angka 24 berarti Y. Jadi yang membunuh Pak Rudi adalah Jeffrey tuh. Hayo, siapa nih yang bisa nebak? Bener guys, padahal nebak. Ternyata ini tuh dari angka. Jadi kita harus mengartikan angka-angka ini ke huruf dan kita ngedapetin nama pelaku pembunuhnya. Mantep banget sih teka-tekinya. Oke, lanjut ke teka-teki terakhir. Harus bener nih kali ini. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa jawabannya ya? Jadi ada dua orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh loh. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang mana pembunuhnya? Oh jelas yang kiri guys. Kenapa? Karena ada bercak darahnya yang berarti dia ngebunuh orang yang pengen dibunuh. Oke, jadi teka-tekinya udah selesai. Nah, jadi menurut aku teka-tekinya ini bagus banget karena mengasah logika kita gitu. Kalian juga bisa komen di bawah, kasih tahu ke aku kalian benar berapa, salah berapa. Nah, kalau kalian suka video-video kayak gini, aku bakal lebih banyak buat video-video kayak gini mengenai kayak ngerjain teka-teki gitu. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow IG ku di @briansteve1901. Bye!